Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus jamaah IBS Tour and Travel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mukti, salah satu tour leader IBS Tour and Travel yang beberapa kali terkadang bersama dengan jamaah untuk membimbing sampai di Tanah Suci, sampai kembali lagi ke Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait perlengkapan maupun persiapan kita ketika kita mau berangkat umroh, ibadah umroh. Sengaja saya dengan teman-teman membuat video ini agar calon jamaah haji, terutama yang pertama kali, jamaah umroh yang pertama kali mengadakan perjalanan atau menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang pertama, apa saja yang perlu kita bawa? Biasanya kita mendapatkan koper dari travel yang kita mendaftar untuk berangkat ke Tanah Suci. Travel ini, tas koper ini, kita akan mendapat beberapa tas. Yang pertama yaitu tas koper yang biasa isinya sekitar 20 kilo kurang lebih, ukurannya sebesar 22 in besarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan tas seperti ini tas lempang. Tas lempang ini dibawa kemana-mana ini yang sering kita bawa. Dari hotel ke masjid, apa aja yang perlu kita bawa nanti di dalam tas ini. Yang ketiga, kita akan mendapat tas seperti ini. Nah, ini namanya tas ransel biasanya. Tas ransel ini untuk yang bapak-bapak atau mungkin untuk yang mbak atau ibu-ibu bisa tas ransel. Tapi biasanya ibu-ibu itu biasanya mendapat tas tenteng seperti ini. Ini tas tentengan seperti ini. Nah, ini isinya cukup besar. Ini yang biasa dibawa sampai ke dalam pesawat. Sampai tas ransel atau tas tenteng ini biasanya dibawa sampai ke dalam pesawat ketika kita mengadakan perjalanan baik berangkat maupun pulang. Namun untuk ada barang-barang tertentu yang memang dimasukkan di dalam koper. Nah, barang-barang apa aja nanti yang akan kita bawa, baik yang di tas tenteng maupun tas ransel atau tas lempang seperti ini, barang-barang apa yang akan dibawa, nanti akan saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Baik jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, santai saja. Ada beberapa barang yang harus kita bawa terkait masalah dokumen. Seperti paspor. Paspor ini tidak boleh ketinggalan. Kita harus membawa paspor ini. Namun ada satu include yang bersamaan dengan paspor, yaitu paspor, visa, sama tiket pesawat biasanya. Nah, untuk paspor ini pertama kali terkadang tidak dibagikan. Kita pertama kali langsung kita berikan ke travel yang bersangkutan. Setelah itu nanti di bandara dibagi, kita diberi tiket sama di dalamnya sudah ada visa. Yang kedua yang perlu kita bawa memang terkait masalah buku-buku panduan. Buku panduan yang dari travel yang bersangkutan. Di sini ada macam-macam, baik terkait masalah tata cara ibadah, baik ibadah ketika kita ada di Madinah dan ketika kita melakukan ibadah sampai di Makkatul Mukarramah ketika kita mengadakan umroh. Nah, ini ada buku bimbingan panduan yang ini sebelumnya memang sudah diajarkan ketika kita mengadakan manasik umroh sama tour leader atau sama pembimbing yang nanti akan membawa kita. Yang kedua terkait masalah obat-obatan. Ini yang perlu ini, obat-obatan ini. Biasanya obat-obatan yang kita bawa itu obat-obatan yang keseharian kita minum kalau kita ada keluhan rasa sakit, dan ini biasanya memang ada di rumah. Yang pertama yaitu vitamin. Jangan lupa kita membawa vitamin C. Karena memang kita butuh stamina, butuh tenaga yang fit
Karena ibadah umroh maupun ibadah haji itu merupakan ibadah yang ada kaitannya dengan fisik. Baik itu ketika kita mengambil mikot, baik itu kita tawaf atau sa'i, dan itu fisik semuanya. Vitamin C untuk kesehatan kita itu perlu dibawa. Ada lagi kadang-kadang jamaah itu calon jamaah umroh itu bawa antangin agar kita tidak terlalu cepat masuk angin, atau bawa obat-obatan untuk radang tenggorokan, mungkin minyak kayu putih biasanya ditaruh di perut atau dioleskan di bagian tubuh kita. Ada untuk obat biasanya kalau kita capek-capek atau pegel-pegel, itu yang kita bawa. Terkadang yang biasa kita pakai. Jangan lupa kita bawa habatus sauda. Habatus sauda ini juga bagus untuk stamina tubuh kita kalau kita sedang melakukan ibadah, terutama ibadah fisik. Terus ada lagi obat mata. Obat tetes mata ini terkadang kita perlu bawa. Kalaupun mata kita dalam keadaan sehat, terkadang ada jamaah yang lain itu minta untuk terkait masalah obat mata. Dan obat-obatan ini yang kita bawa, kecuali obat-obat yang terlarang, yang tidak boleh dibawa, yang itu memang mengandung yang memabukkan atau yang lainnya. Obat-obatan ini biasanya saya letakkan di tas puks yang kecil ini agar tidak terserak. Di sini tuh lebih enak dan lebih praktis, bisa kita masukkan di sini. Jamaah jangan lupa lagi bahwa ini pelembab. Pelembab ini bisa untuk kulit. Biasanya kalau di sana itu di Timur Tengah itu hawanya ekstrim sekali. Kalau tidak panas atau dingin sekali. Nah, kulit kita itu biasanya mengalami penyesuaian. Bisa kulit itu pecah-pecah atau kulit itu bisa bersisik. Kita lebih aman pakai pelembab. Ada lagi, jangan lupa jamaah bawa hand sanitizer. Hand sanitizer ini biasa digunakan kalau kita setelah makan, kalau kita di situ keluar masjid ada jajanan-jajanan, itu perlu kita bawa hand sanitizer ini. Kita bisa membersihkan tangan kita dari bakteri yang lainnya. Jamaah sekalian, jangan lupa jamaah membawa botol kosong. Botol kosong ini perlunya apa? Botol kosong ini perlunya kalau kita haus selama perjalanan ketika kita berangkat maupun pulang. Kalau keberangkatan kan biasanya di tas, baik tas koper maupun tas tenteng atau ransel, kita tidak boleh membawa benda-benda cair melebihi dari 100 ml. Kenapa demikian? Untuk antisipasi. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ini memang yang dilarang oleh pihak bandara. Namun dengan botol kosong ini, ketika kita sudah melewati checkpoint atau melewati imigrasi, di tempat tunggu atau di boarding pass itu ada beberapa tempat minum. Nah, kita di situ bisa mengambil dengan botol kosong yang sudah kita bawa, kita siapkan. Jamaah sekalian, jangan lupa ketika jenengan nanti berangkat umroh di Tanah Suci, jenengan membawa ini penting ini. Apa itu? Masker. Jangan lupa bawa masker. Masker ini sangat berguna sekali, tidak hanya di Indonesia saja, di tanah air kita, namun sampai di Timur Tengah sana. Mengingat di sana itu debunya sangat halus sekali, seperti bedak. Jadi kalau kita pakai masker itu mengantisipasi aja agar mulut atau hidung kita tidak kemasukan debu yang sangat lembut sekali. Ini perlu sekali. Jangan lupa jamaah membawa tisu basah. Tisu basah ini sangat praktis sekali. Kalau tangan kita kotor atau apa, atau bau atau apa, kita cukup mengusap dengan tisu basah. Tidak perlu kita mengambil air. Jamaah sekalian, ada lagi, ini yang terpenting, alat komunikasi. HP ini jelas kita, ini fungsinya banyak sekali di sini HP ini, baik untuk komunikasi maupun untuk kita foto-foto tempat-tempat yang terpenting.
apa namanya, HP ini sangat gunanya sangat ini sekali. Dan jangan lupa chargernya. Jangan lupa bawa sama chargernya. Yang terpenting yang saya ingatkan lagi kepada jamaah itu bahwa di sana jenengan bawa colokan. Colokan yang kaki 3. Ini biasanya di internasional ini dibutuhkan sekali. Jadi jenengan kan di sini kan biasa pakai colokan 2, di sana ini tetap digunakan. Rata-rata seperti ini. Jangan lupa bawa ini. Nah, kalau bisa beli di sini saja, karena di sini harganya lebih murah. Sama dengan obat-obatan yang saya perlihatkan ke jamaah tadi itu. Kalau jenengan beli obat-obatan di sana, vitamin saja itu harganya bisa 5 sampai 10 kali lipat lebih mahal. Lebih baik kita di sini saja. Beli di sini saja dan kita siapkan. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah kepada saya. Bagaimana kita enaknya bawa sepatu apa bawa sandal? Nah, jamaah sekalian perlu saya sampaikan, ini menyesuaikan kita yang enak bawa apa. Kalau misalnya kita bawa sepatu, tetap bawa sepatu. Namun di tanah suci sana ketika kita melakukan ibadah itu kurang diperlukan. Mungkin nanti kalau kita berangkat atau pulangan itu pakai sepatu ketika kita ada di pesawat. Namun kalau bawa sandal itu diusahakan bawa sandal jepit yang lebih dari 2 untuk persiapan. Kalau kita nanti di sana sandal kita tertukar atau sandal kita ketinggalan atau apa, itu kita ada cadangan sandal di sana. Yang terpenting lagi ada kaos kaki. Kaos kaki ini biasanya kalau ibu-ibu kaos kakinya demikian. Kalau bapak-bapak kaos kaki hitam. Kaos kaki ini perlu kita bawa. Kenapa demikian? Karena di dalam pesawat itu kita melakukan perjalanan 8 sampai 9 jam, bahkan sampai lebih. Di dalam pesawat itu kadang kita dingin sekali. Nah itu perlunya kita memakai kaos kaki di sana. Untuk jamaah yang biasa membawa perlengkapan mandi ketika kita mengadakan travel, usahakan ditaruh di tas yang praktis seperti ini. Itu di sini ada perlengkapan mandi, ada sikat gigi, ada pasta gigi, ada sabun. Walaupun di hotel baik di Madinah maupun di Mekah itu disiapkan, di dalam hotel itu sudah ada. Namun kalau pesawatnya itu pesawat transit, kita ada di mana kita nggak enak mulut kita atau apa, khawatir kita bau, kita bisa gosok gigi di tempat itu, di tempat-tempat bandara yang kita transit di sana. Jamaah sekalian, ada lagi yang perlu saya sampaikan terkait masalah tas. Diusahakan jamaah bawa gembok yang lebih dari 1. Bisa bawa 2 atau 3 gembok ini. Diusahakan yang ada gantung kuncinya. Biar kita lebih tahu dan kita tidak bingung kita meletakkan kunci di mana. Ya, diusahakan ini ada tas yang ini untuk yang tas koper, atau yang ini untuk tas tenteng atau tas ransel yang biasa kita bawa, yang lebih enak kita bawa di situ. Ada lagi jangan lupa jamaah sekalian selalu bawa ID card. ID card ini sangat diperlukan sekali. Ini kalau bisa selama kita melakukan jamaah selama melakukan perjalanan maupun ada di tanah suci sana, ini selalu dipakai kecuali kalau kita istirahat tidur di kamar. Namun kalau kita keluar di masjid, kita mau belanja-belanja, ini selalu dipakai. Perlunya apa? Di sini tercantum nama mutawif. Terus di sini juga ada alamat hotel, nama hotel, alamat hotel, dan di sini juga ada barcode ketika kita nanti ada kesulitan apa dibantu oleh seseorang atau apa. Yang ini memang identitas jamaah. Ada nomor paspor juga di sini. Terus ada foto berjamaah. Pembimbing juga memakai seperti ini. Ada nomor telepon pembimbing di sini juga. Baik nomor telepon tour and leader maupun nomor telepon mutawif. Terus ada nama travel yang bersangkutan yang selama ini kita ikuti. Ini perlu kita bawa, perlu kita pakai terus. Jamaah terkadang lupa memakai ini untuk antisipasi kalau kita sering salah jalan
atau kita lupa alamat hotel, kita bisa tanya kepada petugas yang ada di situ atau kepada orang-orang di sekitar yang orang itu Indonesia mestinya bisa menunjukkan kita nanti di situ. Jangan lupa lagi bahwa alat-alat yang itu untuk alat potong, ada gunting sama ada potong kuku. Tapi ini kesemuanya nanti ini masuk di dalam koper. Di dalam koper ini itu ada perlengkapan yang memang di situ banyak sekali. Contoh sekali ada beberapa jamaah yang tanya kepada saya, enaknya kita bawa berapa potong baju. Jamaah umroh itu terkadang ada yang dia 9 hari. 9 hari itu berarti dia 7 hari di Tanah Suci dan perjalanannya 2 hari. Ada yang lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari bisa 15 hari, bisa 13 hari atau 16 hari. Biasanya kalau ibu-ibu itu membawa itu ada ibu-ibu membawa 5 sampai 6 potong pakaian. 5 sampai 6 potong. Kecuali ada lagi di situ nanti bahwa ada baju seragam yang sudah disiapkan oleh travel yang bersangkutan. Baju seragam ini dipakai penting sekali ketika kita berangkat maupun kepulangan untuk menunjukkan identitas kalau kita bagian dari jamaah travel yang bersangkutan. Ada lagi kita diberi slayer. Nah, slayer ini juga dipakai. Ini yang menandakan bahwa itu adalah rombongan kami, rombongan kita, travel yang sudah kita ikuti. Yaitu ada seragam, terus ada slayer di sana. Ada lagi jangan lupa Bapak atau Ibu-ibu, ini baik laki atau perempuan, jangan lupa bawa kacamata. Di sana itu panas sekali, hawanya panas, kalau dingin. Namun ini untuk penghalang mata kita, mengamankan mata kita dari debu atau yang lainnya. Atau dari ulap dari matahari. Ada lagi jangan lupa bawa alat-alat tulis. Bawa buku agenda maupun ballpoint. Kalau kita untuk mencatat hal-hal yang perlu kita catat dan kita tidak sempat kita simpan atau kita save di HP kita langsung lebih cepat kita tulis di sini. Kita lebih cepat. Ada lagi Bapak, Ibu-ibu, jangan lupa bawa solasi. Solasi ini nanti gunanya banyak ketika kita packing barang-barang, baik itu kepulangan maupun barang-barang yang sudah kita beli, kita packing ada solasi. Untuk ibadah, biasa kita pakai wangi-wangian. Saya biasanya pakai parfum yang non alkohol. Itu kalau kita mau berangkat di masjid atau kita kumpul dengan jamaah yang lainnya kita pakai wangi-wangian. Terkecuali ketika kita mengadakan umroh, sedang melakukan umroh. Wangi-wangian dilarang. Benda-benda tajam sebaiknya kita tidak usah bawa, pisau, cukur atau pisau yang lainnya. Di sana sudah ada tukang cukur. Juga yang penting kita bawa gunting. Gunting itu untuk tahallul nanti. Ini yang terkait dengan ibadah. Ada lagi kita bawa perlengkapan juga. Di sini ada, nah ini seperti tasbih. Ada tasbih yang kecil yang biasa di jari kita. Kalau yang pakai yang lebih besar, yang seperti ini sama saja, atau kita pakai tasbih yang seperti ini, tergantung jamaah yang enaknya yang pakai mana, yang mana yang dipakai. Untuk ibu-ibu, biasanya ibu-ibu itu di travel IBS untuk perlengkapan sholat itu ini dimasukkan di ransel atau tas tenteng. Di situ ada ibu-ibu bawa jilbab, ada jilbab di situ, terus di situ ada mukena atau abaya yang akan kita bawa nanti di tas, kita letakkan di tas koper nanti itu untuk yang abaya yang tempat-tempat ini. Jangan lupa jamaah di sana di Makkah atau di Madinah kalau cuacanya musim dingin itu dingin sekali, jangan lupa bawa jaket.
Jaket ini bisa kita pakai baik di dalam pesawat maupun kita pakai ketika kita di sana melakukan tour city sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Untuk ini saya lupa tadi menyampaikan pada jamaah, ini terkadang bantal leher ini ketika kita nanti ada di dalam pesawat. Karena untuk sandaran kita bisa lebih nyaman perjalanan jauh di situ. Ada lagi terkait masa perlengkapan sholat. Jangan lupa bawa sejadah. Sejadah saya sarankan itu sejadah yang tipis saja. Biar kita enak nanti. Kita masukkan di koper nanti sejadah itu. Ada lagi jamaah yang bertanya kepada saya, kita enaknya bawa uang itu uang berupa rupiah atau uang asing, uang real. Saran saya menyarankan, kalau jenengan tidak kesulitan untuk bawa uang real, lebih baik kita tukarkan di Indonesia. Khawatir tempat tinggal atau hotel yang kita tempati itu jauh dari money changer. Jadi jenengan bisa memakai, bisa dari sini bawa uang real itu secukupnya. Namun di sana di beberapa hotel itu ada beberapa money changer memang yang ada. Nanti setelah uang yang sampean bawa dari tanah air ini habis, persiapan aja jangan bisa tukar sewaktu-waktu. Untuk bapak sekalian, jangan lupa bapak sekalian, ini wajib sampean bawa, yaitu kain ikhram. Kain ikhram ini untuk bapak harus selalu ada dan ini dimasukkan di koper. Kalau perjalanan jenengan itu dari Indonesia ke Makkah dulu, ini berarti jenengan masukkan di ransel, di tas ransel. Tapi kalau perjalanannya itu menuju ke Madinah dulu, ini sebaiknya ditaruh di dalam koper. Jangan lupa bawa sabuk ketika kita nanti melakukan umroh, untuk sabuk, untuk pengikat kain ikhram yang ada di bawah, di pinggang itu kita pakai sabuk pinggang. Ada lagi, jangan lupa bawa kopiah lebih, bawa 1 atau 2 kopiah. Pakai hitam ini bisa, pakai yang putih ini bisa. Sama saja untuk yang bawa bapak. Dan bawa hanger. Ini terkadang dibutuhkan, bawa 2 atau 3. Ini nanti sebenarnya di hotel ada, tapi di hotel itu tempatnya hangernya terbatas. Kalau tempatnya ada yang 1 kamar 4 orang, ada yang triple, ada yang 3 orang, ada yang double, cuma 2 orang. Hangernya terbatas, jangan bawa nanti dari sini. Mungkin itu tips dari saya, saran ketika Anda sedang melakukan perjalanan umroh di Tanah Suci, untuk antisipasi agar tidak terlalu banyak beli barang di sana, jenengan siapkan lebih siap di Indonesia. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak atau kurang berkenan di jamaah sekalian. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.